Saya akan melanjutkan khotbah saya pada pagi hari tadi. Kita akan membaca firman Tuhan. Kali ini kita akan baca dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-12. Mulai ayatnya yang 2 Samuel pasalnya yang ke-12 kita akan baca. Mulai ayatnya yang ke-16, saudara. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-16. Saya akan baca ayat ke-16, saudara menyambut dengan ayat yang ke-17. Berbalas-balasan kita akan baca firman Tuhan ini. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Lalu Daud memohon kepada Elohim oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ayat 17. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ayat 19. Lalu Daud bangun dari lampu. Ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Ayat yang ke-21. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23. Ayat ke-24 tentang Betsheba dan lain-lain itu saudara baca di rumah saja. Saudara, saat ini saya akan berbicara tentang doa. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Amin. Tadi saya sudah bicara pada pagi hari tentang bagaimana kita kemudian memperlebar takaran jawaban doa yang sediakan Tuhan buat kita. Sore hari ini saya akan berbicara tentang batasan. Saya akan berbicara tentang kapan kita berhenti berdoa. Firman Tuhan berkata, jangan kamu jemu-jemu berdoa. Berdoalah senantiasa. Orang Kristen percaya bahwa doa itu adalah nafas hidup. Bilang amin. Doa. Karena itu saudara, kita percaya bahwa lewat doa maka ada kuasa dalam kehidupan orang Kristen. Amin saudara. Tapi harus diingat, doa itu bukanlah fasilitas yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya untuk memaksa Tuhan, bukan. Doa bukanlah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemudian bertransaksi dengan Tuhan. Bukan. Jangan pernah berdoa dengan konsep berpikir transaksional. Seolah-olah saudara sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G.
maka selanjutnya Tuhan wajib menjawab doa. Dalam Kristenan kita tidak mengenal seperti itu. Tuhan ingin menjawab doa, itu tidak perlu saudara sogok dengan macam-macam. Karena itu jangan saudara berpikir saya bawa persembahan ke gereja, maka Tuhan harus jawab doa saya. Hati-hati saudara. Saudara kemudian berpikir saya memberkati hamba Tuhan, maka Tuhan harus jawab doa saya. Tuhan menjawab jawaban doa. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak menjawab doamu, engkau nggak perlu membawa macam-macam di hadapan Tuhan. Tapi saudara seringkali ada yang bertanya, Bapak, sampai kapan saya harus berdoa? Sampai kapan saya harus mendoakan suami saya yang sudah dibawa lari kuntilanak katanya? Sampai kapan saya harus berdoa untuk orang ini, untuk anak saya, untuk saudara saya, untuk orang tua saya? Sampai kapan saya harus berdoa? Mari kita belajar dari Daud, saudara. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Kita lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Daud memohon kepada Elohim. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam apa? Semalam-malam itu ia. Saudara bayangkan. Daud ini berdoa kepada Tuhan. Dia memohon Tuhan tolong sembuhkan anak itu. Kenapa? Karena begini saudara. Daud ini dia itu selingkuh. Ya. Dia selingkuh dengan Batsheba. Tapi Daud ini jahat sekali saudara. Jadi Batsheba ini punya suami namanya Uria. Uria ini adalah bawahannya Daud. Tentara biasa, perwira biasa yang setia luar biasa dengan Daud. Satu ketika saudara, ketika Daud waktu itu sedang santai. Hati-hati kalau saudara sedang santai. Ini suka banyak godaan. Apalagi saudara naik ke lantai atas. Kemudian mulai lihat saudara. Jadi ketika itu dia lihat ke bawah. Ketika dia lihat di bawah, dia lihat Batsheba lagi mandi. Waktu dia lihat, mantep ini. Dan Daud kemudian tergoda saudara. Dia kemudian suruh utusannya, cepat pergi. Bawa tuh perempuan, namanya raja yang perintah. Betul saudara? Bukan raja yang perintah. Yang apalagi ini raja. Kenapa sentimen dengan gua kah? Oke. Tes. Oke, saudara. Jadi saudara, kemudian datanglah utusan Batsheba di bawah. Singkat cerita, terjadilah yang tidak perlu terjadi. Nah, karena sudah terjadi seperti itu, ternyata saudara beberapa bulan kemudian Batsheba itu pergi ke Indomaret beli test pack. Waktu dites positif. Sekarang yang positif itu menakutkan. Kalau saudara tes COVID positif, jadi positif saudara. Daud kemudian bilang begini, celaka ini. Uria kemudian pulang. Waktu Uria pulang, Daud bilang begini, Uria, sekarang kamu pulang ke rumahmu. Biasa, modus. Sudah, kamu silakan tidur dengan istrimu. Uria bilang begini, Tuan, itu tidak layak saya lakukan. Masakan jenderal saya sedang berperang, tinggal di barak, perwira atasan saya sedang mengalami peperangan, dan saya enak-enakan pulang ke rumah. Enggak. Daud bilang begini, waduh, berat nih Uria kalau nggak pulang. Daud bilang pulang saja, enggak mau. Uria nggak mau pulang saudara. Karena Uria nggak mau pulang, ini perut makin lama makin apa? Nah makin besar. Daud kemudian bilang, Yoab, nanti waktu perang,
Nih Uria kamu taruh di barisan paling depan. Ketika musuh sudah maju menyerang, kamu segera mundur. Tujuannya supaya dia mati. Saya mau tanya, Daud baik atau jahat? Ulang, Daud baik atau jahat? Daud baik atau jahat? Jahat, saudara. Rencana Daud sangat jahat. Karena itu kemudian Tuhan mengutus, singkat cerita, Uria mati. Ketika Uria mati, Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud dengan keras. Daud, yang kamu lakukan itu salah. Kamu begini. Singkat ceritanya segala macam. Masalahnya Batsheba sudah apa? Hamil. Dan kemudian dia mau melahirkan anak. Saya mau tanya, apa salah anaknya? Ada salah anaknya? Gak ada. Yang salah orang tuanya. Saya mau bilang kepada saudara, apapun keadaan anakmu jangan pernah bilang dia anak sialan. Yang sial saudara, bukan anakmu. Apapun kondisinya, anakmu bukan anak dosa. Tapi Tuhan berkata kepada Daud, anak itu akan mati. Saudara, Daud tahu dia dosa. Daud tahu dia salah. Dia kemudian datang kepada Tuhan, ayat yang kita baca tadi. Daud berdoa kepada Tuhan. Dia bukan cuma berdoa, tapi dia pakai kain kabung. Dia taruh di atas kepalanya tanah. Biasanya mahkota, sekarang dia copot semuanya. Baju kemegahannya dia lepas. Dia pakai baju karung. Dia taruh semuanya. Dan dikatakan dia berpuasa, saudara. Bukan cuma berpuasa, dia merasa berdosa, dia tidur di tanah. Pegawai-pegawainya datang stres. Raja kita bisa mati nih. Coba lihat keadaan begini nih. Dia udah tidur di tanah, gak makan, masuk angin. Nanti kena angin duduk lagi. Saudara sudah, dia gak mau, pokoknya gak mau. Disuruh dia gak mau, dia cuma berdoa. Saudara tahu Tuhan menjawab atau tidak? Tolong, Tuhan menjawab atau tidak? Daud sudah berdoa sambil koprol seperti itu. Tapi ketika Tuhan bilang tidak, itu artinya tidak. Ketika Tuhan bilang tidak, maka itu artinya apa? Tidak, saudara. Oleh karena itu saudara, Daud kemudian berkata, tetap saya mau minta kepada Tuhan. Saudara, saya mau bilang, saudara dan saya punya hak untuk berdoa. Saudara dan saya punya hak untuk meminta. Tapi Tuhan punya keputusan yang gak bisa diganggu gugat. Masalahnya sekarang, selagi kita ada kesempatan untuk berdoa, selagi kita ada kesempatan untuk meminta, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta. Karena itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca dulu satu ayat, nanti kita balik ke cerita Daud ini, saudara. Kita baca di dalam 1 Yohanes. Dalam 1 Yohanes, saudara, tolong slide saya. Ada slide-nya? Di poin yang kedua. Gak usah wajah saya. Poin yang kedua. Reng. Cepetan. Waktu saya udah sebentar lagi diangkat tuh kertas. Halo. Yang poin yang kedua. Oke saudara, saya baca aja deh. Kenapa itu gak mau berubah-berubah tuh? Oke saudara, kita baca aja. Kita baca 1 Yohanes. Pasalnya yang kelima saudara. Saudara punya Alkitab kan ya? 1 Yohanes pasal yang kelima. Sudah belum? Dia lagi yang keluar. Oke saudara. Sepertinya multimedia. Time out-nya diperpanjang ya. Sudah?
Oke, 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Iya, lanjut. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita apa? Minta. Lanjut ayat 16, saudara perhatikan, lanjut. Nah, ya sudah balik lagi tadi, ulang. Ayat 15 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita apa? Minta. Saudara, ini prinsip kita orang Kristen berdoa. Prinsipnya apa? Bahwa saudara punya keberanian untuk meminta kepada Bapa. Jadi saudara itu otoritas. Saudara punya hak untuk meminta. Selama hak itu masih diberikan kepada saudara, minta. Tapi ketika Tuhan sudah bilang stop, maka itu artinya harus stop. Kapan itu di stop, saudara? Dari cerita Daud ini kita lihat Daud sangat paham kapan dia harus berhenti berdoa, kapan dia harus berhenti meminta. Ketika anaknya mati. Ketika anaknya mati, maka Daud berkata bahwa saya berhenti untuk berdoa. Kenapa? Karena gak mungkin anak saya itu datang kepada saya, tetapi yang terjadi adalah saya yang akan datang kepada anak saya. Saudara paham sampai di sini? Saudara paham kapan batasan engkau berhenti berdoa? Selama batasan itu belum lewat, maka minta terus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah marah ketika saudara meminta. Saudara belum melihat perubahan dalam hidupmu. Belum melihat perubahan terhadap kondisi dirimu. Belum melihat perubahan dalam sakitmu. Engkau masih dalam kondisi yang sama. Selama nafas masih ada di badan. Minta kepada Tuhan. Amin saudara. Tolong bilang kiri kananmu, tetap berdoa minta kepada Tuhan. Saudara percaya masih ada mujizat? Saudara percaya rencana Tuhan masih bisa terjadi dalam hidupmu, amin? Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti meminta. Oleh karena itu mari kita baca. Ketika pegawai-pegawai Daud ini datang kepada Daud dan berkata bahwa Tuhan apa yang kau lakukan ini? Apa yang kau lakukan ini? Sebelumnya engkau berdoa, engkau tidak mau makan, engkau tidak mau menerima semuanya. Tetapi sekarang anakmu mati, maka engkau kemudian mengurapi rambutmu. Kita lihat ayat yang ke-18, saudara. Kita baca pada ayat yang ke-18, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah apa? Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak mau menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia apa? Tapi jawab Daud, ayat selanjutnya mari kita baca ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa apa? Anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud apa? Tolong Daud apa? Bangun dari lantai. Ia kemudian apa? Mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia apa? Makan. Saudara, ada batasan ketika Tuhan berkata tidak atas doa kita. Kalau saudara berdoa untuk saudaramu yang sakit,
Saudara berdoa untuk orang yang engkau kasihi sakit, maka batasannya jelas. Selama masih diberi kesempatan, selama masih ada kesempatan untuk mendoakan orang itu, maka selama itu pula kita harus berdoa. Amin saudara. Maka selama itu pula kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Selama itu juga kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada. Siapa yang percaya tolong angkat tangan bahwa masih ada mujizat Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Kalau saudara percaya jangan berhenti berdoa. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengabulkan setiap permintaan anak-anaknya yang tetap percaya kepadanya. Karena itu saudara, yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Prinsip selanjutnya di dalam doa. Saudara harus tetap percaya. Harus tetap percaya. Sampai waktunya selesai. Amin. Yang kedua saudara, mari kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Saya akan baca buat saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua yang sedang kita bicarakan saudara. Kapan kita harus berhenti meminta kepada Tuhan? Ketika Tuhan berkata cukup. Ulang. Ketika Tuhan berkata apa? Cukup. Saudara berhenti berdoa ketika saudara berkata cukup. Manusia seringkali merasa tidak cukup. Sudah diberkati, tapi dia berkata tidak cukup. Sudah diberi suami yang baik, tapi dia merasa masih kurang. Sudah diberi istri yang baik, tapi dia merasa masih kurang cantik. Sudah diberi pekerjaan dan berkat yang baik, tapi masih tetap serakah. Kalau saudara sudah diberkati dengan kekayaan, saudara sudah diberkati dengan berkat-berkat Tuhan, tapi saudara masih merasa tidak puas, saudara masih terus meminta, tanpa saudara meminta karunia untuk menikmati, maka enggak ada gunanya semua kekayaan itu. Ketika Tuhan sudah berkata cukup, maka waktunya saudara menikmati apa yang ada dalam hidupmu. Amin saudara. Saudara sudah diberi kesehatan, tolong angkat tangannya masih sehat. Angkat tangannya masih sehat. Katakan cukup kasih karunia Tuhan buatku. Amin saudara. Ketika saudara berkata cukup, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan itu menjadi besar di dalam hidupmu. Ada kalanya saudara tidak mampu melihat kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena kita terlalu lama, terlalu sibuk, terlalu cepat untuk minta tambah, dan tambah. Siapa di sini yang sakit tolong angkat tangan. Angkat tangan aja saudara. Siapa yang ingin sembuh saat ini tolong angkat tangan. Saudara ingin dijamah oleh Tuhan, amin. Yang saudara minta apa? Tuhan cukup kesembuhan itu buat saya. Tapi ketika saudara sehat harus diingat. Apakah saudara bersyukur dengan kesehatan itu? Dan buat kita yang masih sehat, mari kita bersyukur. Karena kasih karunia Tuhan itu selalu cukup buat kita. Amin saudara.
Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Rasul Paulus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta 3 kali saya berseru kepada Tuhan supaya duri dalam daging, penyakit ini yang adalah utusan iblis dicabut dari hidupku. Tapi Tuhan berkata, no. Cukup kasih karuniaku buatmu. Cukup kebaikanku buatmu. Ada kalanya kita tidak mengerti arti kata cukup. Ada kalanya kita terlalu sulit bersyukur karena kita tidak bisa berhenti berkata cukup. Berkat Tuhan bukan kurang. Berkat Tuhan buat kita bukan kurang. Kebaikan Tuhan buat kita bukan kurang. Tetapi yang membuat itu kurang adalah apa? Keserakahan kita. Yang membuat itu kurang adalah apa? Nafsu kita. Yang membuat itu kurang apa? Kedagingan kita. Apakah Tuhan tidak cukup baik buat saudara dan saya? Cukup baik? Saudara mau berkata, cukup kasih karuniamu ya Tuhan. Lebih dari cukup kasih karunia kebaikanmu. Saudara memiliki suami yang baik, istri yang baik, keluarga yang baik, tempat tinggal yang baik. Saudara memiliki semua itu. Saudara ada tempat ibadah, ada teman yang baik. Apa kurang cukup? Saudara percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu cukup buat kita? Siapa yang percaya angkat tangan, bangkit berdiri.